Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Suha Koriro. Dalam kesempatan kali ini, kurang dari 10 menit, kita akan sama-sama belajar tentang hukum pidana. Mulai dari definisi hukum pidana, kemudian pembagian hukum pidana, kenapa hukum pidana bisa disebut sebagai hukum publik, dan apa saja ilmu bantu yang dipergunakan dalam mempelajari hukum pidana itu sendiri. Pertama, terkait definisi hukum pidana. Definisi hukum pidana secara umum itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum pidana objektif, dan kedua adalah definisi hukum pidana secara subjektif. Hukum pidana objektif menurut Simons itu merupakan semua tindakan berupa keharusan atau larangan yang dibuat oleh pemerintah atau negara atau penguasa lainnya, yang mana kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut, ketentuan tersebut dapat diancam pidana berupa derita khusus, yaitu berupa pidana tentu saja, baik itu berupa penjara, denda maupun lain sebagainya. Dan kemudian definisi hukum pidana objektif menurut Pompe adalah segala aturan hukum yang menentukan tindakan apa yang seharusnya dapat dipidana dan bentuk pemidanaannya yang sesuai dengan tindak pidana tersebut. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, hukum pidana objektif adalah suatu aturan hukum yang memuat tentang tindakan itu baik berupa larangan atau keharusan yang dibuatnya oleh negara, dalam hal ini negara baik melalui pemerintah atau penguasa umum lainnya, dan kepada yang melanggar ketentuan tersebut tentu ada ancaman sanksi yang nanti akan diberikan. Dan segala aturan hukum yang dibuat itu menentukan tindakan apa yang seharusnya dapat dipidana dan bentuk pemidanaannya itu seperti apa, atau ancaman sanksinya itu seperti apa, yang tentu saja harus sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Kalau harus sesuai itu artinya tindak pidana pencurian tidak bisa disamakan dengan tindak pidana korupsi misalnya. Ancaman pidananya juga tentu tidak bisa disamakan. Itu dia definisi hukum pidana objektif. Kemudian yang kedua adalah definisi hukum pidana subjektif. Menurut Sudarti, ada dua pengertian hukum pidana subjektif. Yang pertama pengertian secara luas, dan yang kedua adalah pengertian secara sempit. Pengertian secara luas, hukum pidana subjektif itu diartikan sebagai hak negara untuk menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan yang dilarang. Artinya negara berhak menentukan ancaman pidana apa yang cocok atau yang adil atau yang sesuai dengan perbuatan atau tindak pidana yang sudah dilarang tersebut. Itu merupakan hak negara. Dan kemudian yang kedua adalah definisi hukum pidana subjektif secara sempit, yaitu hak negara juga untuk melakukan penuntutan dan juga untuk melakukan pelaksanaan terhadap menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Jadi kalau kita simpulkan, hukum pidana subjektif secara luas adalah hak negara untuk menentukan tindak pidana apa saja, menentukan ancaman pidananya terhadap suatu perbuatan yang dilarang. Jadi hak negara untuk menentukan sanksinya apa. Dan kalau secara sempitnya adalah hak negara untuk melakukan penuntutan dan juga melaksanakan pidana terhadap subjek hukum, terhadap seseorang yang memang disangka melakukan perbuatan pidana. Kemudian Profesor Mulyatno mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan yang berlaku dalam suatu negara yang mengatur tentang larangan, atau larangan ini disertai dengan ancaman dan sanksi pidana. Jadi larangan yang tentu saja ada sanksi atau ancaman pidananya. Terus kemudian yang kedua yaitu kapan dan dalam hal-hal apa seseorang itu dapat dikenakan pidana tersebut dan diterapkannya hukuman tersebut kepada yang melanggar. Jadi dalam hal apa, bagaimana pertanggungjawabannya, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan kepada orang yang melanggar atau kepada yang disangka telah melanggar larangan
tersebut atau kepada seseorang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Pada pokoknya sebenarnya yang disampaikan Profesor Mulyato ini mencangkup terkait 3 hal tentang definisi hukum pidana, yaitu pertama terkait tindak pidananya, kemudian terkait pertanggungjawaban pidana, yang ketiga adalah terkait dengan penegakan pidana. Kenapa terkait dengan tindak pidana? Karena dia berisi tentang suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman dan juga sanksi, maka disebut dengan tindak pidana. Dan kedua adalah terkait pertanggungjawaban pidana. Karena kenapa disebut dengan pertanggungjawaban pidana? Karena kita harus tahu kapan dan bagaimana seseorang itu bakal dapat dikenakan sanksi. Contohnya aja misalnya kayak orang yang melindungi dirinya dari ketika misalnya dia diserang sama orang lain, kemudian orang lain itu membawa senjata dan dia berusaha melindungi dirinya, ternyata justru malah mencelakakan orang lain. Nah, ini yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Secara hukum dia tetap melakukan perbuatan pidana, tetapi kita harus ketahui terlebih dahulu tentang bagaimana penerapan ketentuan aturan hukum ini di dalam kondisi si pelaku tersebut, contohnya kayak gitu. Dan yang ketiga adalah terkait penegakan hukum, karena dia berisi tentang bagaimana pengenaan pidana yang sudah diatur tersebut dapat dilaksanakan, diterapkan kepada seseorang yang disangka melanggar perbuatan pidana. Nah, kemudian teman-teman, itu definisi dari hukum pidana. Selanjutnya adalah tentang pembagian hukum pidana itu sendiri. Jadi pembagian hukum pidana itu bisa dibagi berdasarkan wilayah berlakunya, kemudian bisa juga dibagi berdasarkan bentuknya, dan juga bisa dibagi berdasarkan subjek hukumnya misalnya kayak gitu. Tapi secara umum sebenarnya pembagian hukum pidana itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah hukum pidana material dan juga hukum pidana formil. Hukum pidana material ini berisi tentang norma-norma atau aturan-aturan yang disertai dengan sanksi. Ini disebut dengan hukum pidana material. Kemudian yang hukum pidana formil ini adalah mengatur tentang bagaimana hukum pidana material ini ditegakkan. Jadi hukum pidana material lebih kepada norma aturannya, pasal-pasal yang berisi aturan khusus terkait tindak pidana yang diatur di dalam KUHP contohnya. Dan yang hukum pidana formil itu tentang bagaimana pelaksanaan penerapan atau penegakan hukum pidana material, seperti bagaimana proses penyidikannya, penuntutannya, dan lainnya. Itu lebih kepada arah penyidikan, penuntutan di dalam mekanisme persidangan, peradilan gitu kan. Nah, kemudian kita kembali ke dalam pembagian hukum pidana berdasarkan wilayah berlakunya. Jadi, secara pemberlakuan hukum pidana menurut wilayahnya itu dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, hukum pidana yang berlaku secara umum, secara general di seluruh teritorial Indonesia. Hukum pidana ini dapat diberlakukan, yaitu hukum yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP yang tercantum di dalam undang-undang. Misalnya, kayak undang-undang tindak pidana korupsi itu bisa berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan ada juga hukum pidana yang dia hanya berlaku secara lokal di daerah tertentu. Nah, hukum pidana ini biasanya ada di dalam peraturan daerah yang memuat sanksi dan larangannya. Seperti itu. Nah, kedua adalah pembagian hukum pidana berdasarkan bentuknya. Hukum pidana berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum pidana tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis. Hukum pidana tertulis tentu saja hukum pidana yang sudah dikodifikasi di dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun undang-undang lainnya. Sedangkan hukum pidana yang tidak tertulis itu adalah hukum, aturan atau norma-norma yang memuat sanksi yang tetap diakui dan dihormati dan juga ditegakkan di lingkungan masyarakat tertentu, diterapkan di lingkungan masyarakat tertentu, disebut dengan hukum pidana adat. Seperti itu. Hukum pidana adat ini berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu yang masih menganut aliran kepercayaan dan memegang teguh kepercayaan norma-norma adat yang berlaku. Ini disebut dengan hukum pidana tidak tertulis.
Nah, ada juga hukum pidana yang sejatinya pemberlakuannya itu hampir mirip dengan pemberlakuan hukum pidana yang dibagi berdasarkan wilayah, tapi di sini hukum pidana dibagi pembagian pemberlakuannya itu dibagi berdasarkan subjeknya, yaitu yang pertama ada hukum pidana yang bisa diterapkan kepada setiap orang, ada juga subjek khusus yang memang dia punya aturan tertentu. Jadi misalnya anggota militer dalam melakukan suatu perbuatan kejahatan itu dia diadilinya di pengadilan militer kayak gitu, jadi nggak disamakan dengan warga sipil biasa kayak gitu. Terus kemudian kenapa sih sekarang kita mau ngebahas tentang kenapa hukum pidana itu dikenal atau punya sifat dikenal atau bersifat sebagai hukum publik, kenapa bisa gitu loh. Nah, jadi memang hukum pidana itu diketahui sebagai hukum publik karena dia mengatur kepentingan publik, karena memang hukum pidana itu mengatur kepentingan publik, yaitu masyarakat secara umum, dan juga ada beberapa sifat hukum publik yang harus kita ketahui kenapa sampai hukum pidana bisa disebut sebagai hukum publik. Hukum publik mempunyai beberapa sifat atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang per orang. Jadi yang diatur itu bukan kepentingan individu dengan individu, tetapi lebih secara umum, lebih secara general, lebih secara luas, yaitu kepentingan suatu negara dengan masyarakat kayak gitu, dengan orang per orang yang melakukannya. Dan kemudian yang kedua adalah terkait kedudukannya. Dalam hukum publik, kedudukan antara negara ada dengan orang per orang atau individu itu tidak sejajar, artinya negara mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah penuntutan yang dilakukan di dalam sistem penegakan hukumnya. Jadi kalau misalnya di dalam hukum perdata yang melakukan penuntutan adalah mereka yang dirugikan itu sendiri, contoh saya dan juga siapa ya, Brad Pitt misalnya, saya melakukan tindak pidana, bukan maksudnya gini, saya ditipu oleh Brad Pitt dan saya dirugikan, otomatis saya yang akan mengajukan penuntutan kepada penuntutan ke pengadilan itu sendiri. Nah, sedangkan si Brad Pitt yang saya akan menuntut si Brad Pitt, jadi saya menuntut saya orang gitu, individu menuntut individu gitu. Tapi kalau dalam hukum publik yang melakukan penuntutan itu adalah negara mewakili si korban. Jadi misal ada tindak pidana pembunuhan, nah yang dibunuh itu misalnya tetangga si C gitu kan, si C ini tidak serta-merta langsung melakukan penuntutan kepada si B yang membunuh itu, tetapi si C diwakili oleh negara untuk melakukan penuntutan itu. Dia kenapa disebut sebagai hukum publik. Nah, kemudian terkait ilmu bantu apa saja yang diperlukan dalam mempelajari hukum pidana, tentu saja ada beberapa ilmu-ilmu yang harus dipelajari juga untuk membantu dalam memahami hukum pidana atau menunjang pengetahuan hukum pidana, membantu menerapkan pelaksanaan, atau pokoknya ini ilmu yang harus dipelajari terkait untuk kita membantu mempelajari hukum pidana. Yang pertama adalah ilmu viktimologi. Viktimologi itu mempelajari tentang ilmu yang mengkaji atau mempelajari terkait si korban, bagaimana peran korban dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Maksudnya korban berperan apa, kemudian korban dalam kondisi apa, dikaji semuanya di dalam viktimologi. Sedangkan ada juga ilmu yang mengkaji tentang perilaku si pelakunya itu sendiri, pelakunya. Jadi ilmunya disebut dengan kriminologi. Kriminologi ini mempelajari tentang kejahatannya si penjahat tersebut kayak gitu, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kalau kriminologi berfokus pada kejahatan dan pelaku kejahatannya, dan kalau si viktimologi itu berfokus terhadap korban yang melakukan. Itu dia belajar hukum pidana kali ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.